Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, atau Raperda Perlindungan LP2B, telah memasuki babak akhir. Panitia Khusus, atau Pansus 11, menyatakan bahwa Raperda ini sudah siap untuk diimplementasikan ke masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Raperda Perlindungan LP2B akan bersinggungan langsung dengan para petani, sehingga perlu diketahui bagaimana harapan mereka terhadap implementasi perda nanti. Ya, yang pertama ya saya pasti antusias dan berterima kasih ya kalau pemerintah kota maupun DPRD Kota Banjarbaru serius untuk menerbitkan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B. Kalau di sini saya bicara sebagai Ketua Serikat Petani Indonesia Kalimantan Selatan. Jadi kami merupakan organisasi petani yang memang awalnya menggagas untuk mengingatkan pemerintah kota melalui DPRD Kota Banjarbaru untuk segera membuat perda dan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, tapi yang perlu diingat bahwa perda itu adalah produk administrasinya, payung hukumnya. Nah, yang paling penting dan paling krusial itu adalah peta lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dibuat dengan koordinat. Nah, jadi perintah Perda Provinsi nomor 2 tahun 2014 selain menyebutkan angka 1000 hektar, juga ada perintah diwujudkan dalam bentuk peta yang berkoordinat. Nah, itu sangat jelas supaya nanti produk hukum, payung hukum Perda Kota tentang LP2B punya kekuatan dan legitimasi yang kuat. Jadi intinya kan di dalam Perda itu disebutkan ada lahan pangan berkelanjutan dan ada cadangan lahan pangan berkelanjutan. Nah, kalau nanti di pemerintah kota itu menyetujui Bangkal dan mana tadi Palam, itu ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan di daerah lain sebagai cadangan, tidak masalah. Bagi kami itu tidak masalah. Ibaratnya kita akan nurut dan patuh terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peta tadi, pilihan. Nah, tapi yang paling penting adalah petanya, itu yang paling krusial dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kalau kami secara pribadi maupun secara kelompok itu sangat mendukung. Masalahnya kan kami ini memang asli petani kan. Yang namanya petani itu memang pekerjaan di pertanian. Jadi kalau segala usaha di pertanian itu memang sangat didukung pemerintah kan, kenapa tidak kan? Jadi malah kami bersyukur dengan adanya Raperda ini. Kalau ini dijadikan lahan berkelanjutan kan, habis itu kan kami sangat berharap juga kan untuk peningkatan mutu pertanian kami di sini. Kami minta baik dari biosimpannya maupun teknik-teknik bertani yang mengarah yang modern lah. Harapan kami pendampingan berkelanjutan. Jadi tidak hanya sebuah cerita atau mungkin hanya sebuah peraturan, tapi pemerintah juga mau turun ke bawah, tahu sasaran. Kemudian kalau membantu benar-benar tepat sasaran. Kadang-kadang kan program ada sebagian, tapi setelah ke bawah kadang-kadang bantuan bisa juga lepas dari jangkauan sasaran. Kebersamaan pemerintah dan para petani penting dalam hal pendampingan. Jadi untuk kegiatan LP2B ini kita akan menunggu arahan, kita akan selalu dampingi dan terus mensosialisasikan untuk hal yang terbaik untuk petani. Harapan kami petani mendapat fasilitas dan juga mendapat support dari banyak pihak, sehingga petani itu tidak banyak berpikir, mereka berpikir untuk tanam dan berproduksi, tapi untuk hasil sudah ada yang menyerap, sehingga pertanian di Bangkal dan mungkin Palam juga itu lebih terfokus, petani juga lebih berminat, sehingga lahan pertanian ini kami harapkan terus menjadi lahan yang produktif, mendapatkan hasil yang maksimal dengan infrastruktur yang baik juga. Begitu, ketika petani itu merasakan lahan ini bermanfaat, mendapatkan untuk penghasilan yang lebih baik untuk keluarga, tidak ada lagi niatan untuk menjual atau mengalihfungsikan. Berbagai harapan telah disampaikan oleh masyarakat terkait dengan implementasi Perda Perlindungan LP2B nanti.
Lantas bagaimanakah komitmen pemerintah, baik SKPD ataupun DPRD Kota Banjarbaru, dalam mengawal penyelesaian Perda sampai ke pengesahan di akhir tahun 2022 ini? Nantikan selengkapnya, hanya di Pojok Banua.